Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bersama Ibu Rika, kita akan belajar tentang IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Khususnya hari ini kita akan belajar tentang ketidakseimbangan ekosistem. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah di akhir nanti, kalian dapat menganalisis perbedaan antara penyebab alami dan penyebab manusia terhadap kerusakan ekosistem. Dan kalian juga dapat menciptakan usulan solusi kreatif terhadap kasus ketidakseimbangan ekosistem. Oke, siap untuk belajar? Oke, kita mulai. Masih ingat kamu apa itu ekosistem? Nah, ekosistem itu adalah tempat hidup di mana semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta benda-benda tak hidup seperti air, tanah, dan udara itu saling berinteraksi. Nah, tahukah kamu faktor penyebab ketidakseimbangan ekosistem? Ketidakseimbangan ekosistem itu terjadi jika salah satu komponen rusak atau jumlahnya tidak sesuai, yang dapat disebabkan oleh dua faktor utama. Ada faktor alam, yakni bencana alam, dan juga faktor manusia, yaitu melalui aktivitas manusia. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Kita bahas dari faktor alam atau bencana alam terlebih dahulu ya. Nah, contohnya itu apa saja sih, Bu? Nah, ada banjir dan tanah longsor. Banjir dan tanah longsor ini dapat merusak permukaan tanah serta menyebabkan kematian hewan dan tumbuhan. Kemudian ada letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi ini mengeluarkan lahar dan abu panas yang mematikan untuk makhluk hidup dan juga merusak lahan. Kemudian ada gempa bumi dan badai. Nah, gempa bumi dan badai ini menyebabkan pergeseran tanah, tsunami, atau juga kerusakan lingkungan pesisir. Nah, bagaimana dengan faktor manusia atau aktivitas manusia? Nah, contohnya itu ada penebangan dan pembakaran hutan liar atau penggundulan hutan. Hal ini itu dapat menyebabkan hewan kehilangan tempat tinggal dan juga sumber makanan atau habitatnya. Nah, ini juga dapat memicu bencana alam seperti banjir dan juga tanah longsor. Nah, contoh berikutnya adalah pemburuan liar. Pemburuan liar ini dapat mengurangi populasi hewan tertentu hingga langka atau punah, yang dapat merusak rantai makanan. Misalnya nih, ular diburu, populasi tikus pasti akan meningkat sehingga akan merusak sawah. Nah, contoh berikutnya adalah membuang sampah dan limbah sembarangan. Nah, ini akan menyebabkan pencemaran, baik itu tanah, air, dan juga udara, sehingga meracuni atau merusak lingkungan hidup makhluk lain. Nah, untuk contoh berikutnya adalah penggunaan pestisida berlebihan. Zat kimia dalam pestisida itu dapat membunuh organisme lain yang bermanfaat dan juga dapat mencemari tanah atau air. Sebenarnya penting nggak sih kita menjaga ekosistem? Mengapa penting? Menjaga ekosistem itu penting karena untuk menjaga udara dan air tetap bersih, untuk melindungi hewan dan juga tumbuhan, dan juga untuk menjamin kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Bagaimana cara kita menjaga ekosistem? Dengan pertama, kita menjaga dan melestarikan hutan. Kemudian kita juga bisa mengurangi penggunaan pestisida. Lalu kita juga bisa mengelola sampah dengan benar dan tidak memburu hewan atau mengambil tumbuhan langka. Nah, anak-anak penting ya untuk kita selalu menjaga kelestarian ekosistem. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.